Shalom, jemaat Tuhan kategori kami ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan naikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong apa yang kami dengar bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kami menikmati sukacita janji-janji Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan belajar dari kitab Hagai, ya. Kitab Hagai adalah kitab pertama dari ketiga kitab Nabi pasca pembuangan dalam Perjanjian Lama, yaitu Hagai, Sakaria, dan Maleakhi. Kitab ini tidak banyak menjelaskan tentang siapa penulisnya. Hanya disebutkan bahwa Hagai adalah seorang Yahudi yang menjawab panggilan Tuhan dengan berani. Dia mungkin seorang yang sudah tua dan sudah lama tinggal dalam pembuangan di Babilonia sebelum kembali ke Yerusalem bersama para tawanan lainnya. Ia disebut sebagai nabi dan utusan Tuhan. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores dari Persia mengeluarkan perintah agar mengizinkan orang Yahudi buangan untuk kembali ke negeri mereka dan membangun kembali kota Yerusalem beserta bait suci. Perintah tersebut sesuai dengan nubuat Yesaya dan Yeremia. Raja Kores bahkan menyuruh mengembalikan semua perabotan bait suci yang dulu dirampas oleh Raja Nebukadnezar. Rombongan orang Yahudi pertama yang kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak. Di tengah-tengah kegembiraan dan harapan yang besar, mereka meletakkan dasar bait suci yang baru. Tapi tidak lama kemudian orang Samaria menentang rencana pembangunan itu dan mematahkan semangat mereka sehingga pembangunan itu terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Setelah 16 tahun mereka kembali dari pembuangan, mereka masih belum menyelesaikan pembangunan bait suci. Orang-orang Israel pada saat itu seolah sudah melupakan kewajiban mereka kepada Allah. Mereka justru sibuk bercocok tanam, membuat pakaian, membangun rumah mereka sendiri-sendiri. Ketika itulah Allah mengutus Hagai untuk memotivasi Zerubabel dan Yesua bin Yosadak agar menggerakkan umat Israel untuk melanjutkan pembangunan bait suci yang terbengkalai tersebut. Hagai adalah seorang yang tegas. Dengan keras ia menegur orang-orang Israel karena kemalasan mereka. Kemudian ia mengingatkan mereka bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Hagai mengatakan kepada rakyat Israel bahwa mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri dan melupakan pekerjaan Tuhan. Lalu ia menggerakkan orang-orang untuk memulai pekerjaan tersebut. Berkat penyertaan Allah dan motivasi dari Hagai kepada rakyat Israel, 4 tahun kemudian bait suci itu selesai dibangun dan kemudian ditahbiskan. Dari Hagai 1 ayat yang kedua, kita bisa melihat, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bangsa Yehuda sedang dalam keadaan tidak baik. Mari kita lihat Hagai pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hagai 1, 6 sampai 9. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah,
Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca kita bisa melihat kondisi mereka. Mereka menabur banyak benih di ladang, tapi ketika waktu panen tiba, hasil yang mereka dapatkan ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang mereka tabur. Panennya sangat sedikit. Soal makan pun demikian. Persediaan makanan sebenarnya ada, tapi hal itu tidak pernah bisa membuat mereka kenyang. Anggur juga ada, tapi itu tidak bisa memuaskan hati. Pakaian pun ada, tapi mereka merasa tidak cukup hangat. Kaum buruh lebih parah lagi. Upah yang mereka terima tidak cukup untuk menyambung hidup. Nah, Alkitab menggambarkan seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Berarti ada kebocoran atau bocor terus, ya. Mungkin kalau ada kasur empuk di rumah pun mereka tak bisa tidur nyenyak. Jadi banyak yang kurang atau mereka mengalami kerugian dalam hidupnya. Nah, mengapa? Sudah diperingatkan 2 kali. Perhatikanlah keadaanmu, tapi mereka tidak menghiraukan. Ada peringatan juga di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Akibatnya, di ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Alkitab menjelaskan semua itu terjadi karena mereka salah memilih prioritas. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, mereka berpikir daripada membangun bait Allah yang hancur, mereka justru sibuk membangun rumah mereka sendiri-sendiri. Awalnya mereka sebenarnya sudah berniat untuk membangun bait Allah. Beberapa sumber mengatakan mereka bahkan sebenarnya sudah meletakkan fondasinya. Tapi halangan dan kesulitan yang mereka temui di tengah jalan akhirnya justru membuat mereka menyerah dan meninggalkan pekerjaan pembangunan bait Allah itu. Keputusan dan prioritas yang salah inilah yang akhirnya membuat hidup mereka senantiasa terasa kurang berhasil, kurang bahagia, kurang puas, dan kurang uang juga. Nah, apakah ini artinya jika kita memprioritaskan pembangunan rumah Allah, hubungannya secara rohani dengan Allah, maka hidup kita pasti tidak mengalami kekurangan? Tidak selalu juga. Orang Kristen yang sudah dewasa rohani pasti tahu betul bahwa mereka tidak bisa menerapkan prinsip matematika dalam hal mengikut Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia berhak memberikan berkat atau sebaliknya menahan berkatnya, bahkan bagi orang-orang yang selama ini selalu mengutamakannya. Mari kenali Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan bukan hanya Tuhan sumber segala berkat, betul itu. Tapi Tuhan juga bisa meniup berkat yang sudah diberikan kepada kita ketika kita tidak hidup dalam kehendak-Nya. Nah, ada satu kepastian yang sebenarnya tersirat jelas dalam bacaan kita, bahwa mereka yang mengesampingkan kehidupan rohani, hidupnya pasti akan terasa kurang. Memprioritaskan kehidupan rohani memang bukan jaminan hidup kita pasti berkelimpahan,
tetapi mengesampingkannya jelas membuat kita benar-benar jauh dari Tuhan yang adalah sumber kelimpahan. Kitab Hagai pasal 2 ayat 20 atau 21 ya, beda-beda. Dikatakan maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Ya, kalau kita baca selanjutnya dikatakan Tuhan itu membuka jalan sehingga bangsa Yehuda bisa kembali pulang dari Babel. Salah satu tujuan memulangkan mereka adalah supaya mereka kembali membangun rumah Allah. Sayangnya bangsa Yehuda enggan membangun kembali rumah Tuhan yang sudah menjadi reruntuhan itu. Sebaliknya mereka malah sibuk memapani rumahnya sendiri dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang kita dapatkan, mereka mengabaikan perkara-perkara rohani, maka Tuhan pun menghukum mereka dengan kesia-siaan. Ya, semua jerih-lelah mereka dibuat menjadi sia-sia. Tapi ketika bangsa Yehuda bersedia membangun kembali bait suci, maka inilah janji yang keluar dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Dan kita semua mengerti janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Mengurus perkara rohani sebagai gantinya diberkati secara jasmani. Mengabaikan perkara rohani akibatnya berkat jasmani pun jadi seret. Kalaupun sepertinya ada hasil, tapi semuanya hanya berujung pada kesia-siaan. Sebab itu jangan pernah mengkotak-kotakkan antara perkara rohani dan perkara-perkara jasmani. Sebab ada kaitan yang erat antara perkara rohani dengan perkara jasmani. Memang berkat Tuhan atau kekayaan tidak bisa dijadikan ukuran kadar rohani seseorang. Tapi kita harus tahu bahwa janji Tuhan ini pasti digenapi. Barang siapa memprioritaskan perkara-perkara rohani lebih dari perkara jasmani, maka Tuhan pasti akan memberkatinya dengan berlimpah. Bukankah kita kerap melihat orang Kristen yang sering mengorbankan perkara rumah Allah demi mendapatkan upah jasmani, kemudian hidupnya terseok-seok. Ya. Sebaliknya, mereka yang bekerja sesuai dengan porsinya, tapi sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan, makin diberkati secara berlimpah. Sebab itu mari kita urus lebih dahulu rumah Allah. Maka Tuhan sendiri yang akan memapani rumah jasmani kita. Jangan salah menempatkan prioritas sehingga kita hidup di bawah berkat Tuhan. Bedakan mana yang penting dan bedakan mana yang genting. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama akhiri dalam doa. Bapak berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami terus mengutamakan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau toh kami bisa melakukan, hasilnya tidak maksimal karena Tuhan tidak menyertai dan memberkati. Meteraikan firman-Mu dan berdoa, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Dan biar kebenaran ini menjadi berkat bagi kami malam hari ini. Dan kami bisa mengubah prioritas hidup kami dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan biar kebenaran ini terus diingatkan terus oleh Roh Kudus kepada kami, sehingga kami hidup dalam janji-Mu, kami hidup dalam kelimpahan seperti yang Tuhan katakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.